Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Di suatu hari, di dunia kultivasi lah ini ya, bukan dunia modern. Kita lihat ada seorang wanita nih di atas sebuah stage. Dia memegang sebuah gulungan dan berkata, "Kurasa kalian semua sudah tahu alasan kenapa kalian semua berdiri di sini. Sebagai murid luar di umur 19 tahun yang nggak bisa meraih level 6 dari latihan Chi akan dikeluarkan dari divisi ini. Siapapun yang namanya disebutkan boleh langsung meninggalkan tempat ini. Cao Chan, Li Shi, He Chi Pen, Chang San." Nah, ini dia MC kita guys. Dalam hati si MC, nama aku Ku Xiaoyang, GU Xiaoyang, Ku Xiaoyang. Aku sudah berlatih Chi selama 6 tahun, tapi selama kurun waktu itu, aku hanya bisa mencapai alam kelima. Oke, berarti bisa diasumsikan kalau MC kita ini, dia bakat kultivasinya kurang lah. Tinggal sedikit lagi, aku bisa menetap di sekte immortal ini. Terus lanjut dipanggil tuh Chang San, Chang Te Shuai, Ku Xiaoyang. Aduh, sedikit lagi padahal. Sial, tinggal sedikit lagi. Lalu tiba-tiba, dia kenapa? Oi, Ku Xiaoyang, sadarlah. Dan ternyata MC kita pingsan guys. Ku Xiaoyang. Aku gak akan pergi. Nah, kita lihat tuh ada cewek yang tadi. Kau udah bangun? Kak Sia. Oke, gue panggil Kak Sia ya. Lalu setelah bangun, kenapa banyak sekali balon yang berterbangan di sekitarmu? Balon apa? Karena kau belum mencapai level ke-6 dari latihan Chi setelah beberapa tahun latihan, maka kau akan dikeluarkan. Nah, ini guys, jadi MC kita nih dapat skill setelah pingsan nih, dapat skill untuk melihat balon-balon atribut. Nah, bagi yang familiar nih, ini ceritanya agak mirip konsepnya lah. Konsep mendapatkan skillnya agak mirip dengan All Attributes Martial Arts yang udah pernah gue bahas di channel ini. Tapi bedanya kalau ini di dunia kultivasi. Beda itu doang. Dunia lama lah, kalau martial art kan dunia modern kan. Lanjut. Kak Syah melanjutkan. Tapi dengan level kelima dari latihan Chi yang kau miliki sekarang, maka kurasa kau akan aman-aman aja berada di keluargamu di sampai akhir hidupmu. Ku Xiaoyang merespon, "Enggak, kakak senior Xia, kau benar-benar memiliki balon yang aneh di tubuhmu." Si senior membalas, "Kenapa kau masih membahas hal itu? Padahal kau ini hampir aja mati. Apa kau tahu banyak orang yang gak bisa masuk ke dalam sekte ini?" "Kak Xia, tunggu dulu. Kau mau apa lagi?" "Kak senior Xia, benar-benar ada balon yang aneh kok." "Hei, kau mau apa? Hei, apa yang kau lakukan?" MC kita melanjutkan, "Apa kakak emang gak bisa melihat balonnya?" Terus balonnya dipencet tuh, di twing sama si Ku Xiaoyang. Ini kita lihat ada bone plus 10, tulang plus 10. Dalam hati Ku Xiaoyang, astaga, ada sesuatu yang tiba-tiba terisap masuk dalam tubuhku. "Hei, kau ini dasar mesum." Dan si Ku Xiaoyang langsung dihajar nih. Aduh. Terus ada yang masuk nih.
Xiaoyang, apa kau sudah sadar? Tapi tiba-tiba pas di sebelahnya si Xiaoyang terbang tuh guys. Oke, gue panggil Xiaoyang ya biar nggak panjang. Kak Senior Xia berkata, kau bertanggung jawab untuk membereskan si mesum itu. Baik kakak Xia. Habislah sudah. Tulang rusukku sepertinya patah. Hei, aku melihat semuanya. Hah? Kau bilang apa? Orang itu berkata, kau ini udah dikeluarkan, tapi masih berani menyentuh kakak kami yang tercantik seantero sekte Xia Qiu. Oke nih, namanya dikasih tahu nih. Nama panjangnya Xia Qingqiu, Xia Qingqiu. Dan juga melihat ekspresimu, dan ini MC ngeliat ke orang itu. Dalam hati Xiaoyang, kenapa dia juga memiliki balon seperti ini? Hey, apa kau nggak tahu? Sebagai murid dalam yang datang untuk tes ini, dalam hal kekuatan fisik, dialah jagonya. Terus si MC nih, si Xiaoyang pergi nih ke dia, ke orang itu, terus mencet bubble-nya tuh. Dan orang itu kayak, hey, kau ini, hey, tunggu, ini gak seperti yang kau pikirkan. Kabur! Tolong, ada orang belok. Hey, tunggu, ini gak seperti yang kau pikirkan. Halah, ini benar-benar kesalahpahaman yang besar. Nah, kita lihat tuh, yang kali ini ada Vitality atau Vitality plus 2. Tuh, Vitality plus 4, plus 1. Loh, ini kan apa yang terjadi di sini? Terus ada wood atribut plus 4 atau atribut kayu. Dipencet-pencet semua tuh, diambil semua tuh. Ini berubah menjadi seperti ini. Selama aku menunjuk balon tersebut, maka tubuhku bisa menyerap semua yang ada di dalam balon tersebut. Ya Tuhan, ini benar-benar menakjubkan. Ini benar-benar item atribut. Apa aku akan menjadi orang yang jenius karena hal ini? Tapi sepertinya Vitality adalah atribut yang meningkatkan kultivasiku. Bahkan batu primordial tingkat rendah ini hanya menambahkan 97 Vitality. Dan setelah menyerapnya, properti dari balon aslinya menghilang, lalu berubah menjadi hitungan mundur. Sepertinya hitungan mundur itu menunjukkan waktu untuk recovery selanjutnya. Saat ini, kakak senior Xia memiliki balon dengan atribut bone atau atribut tulang. Perasaan saat menyerapnya benar-benar berbeda dengan saat menyerap Vitality. Itu hampir sama saat aku menyerap atribut dari wood atau kayu ya. Balon yang bisa meningkatkan atribut talenta. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu kenapa aku bisa melihat balon-balon itu. Tapi sejak dewa sudah memberikanku kemampuan ini, tidak akan kusia-siakan. Lalu orang tadi pun pergi keluar tuh yang kabur tuh. Dia ngomong nih ke seseorang yang rambutnya diikat tuh yang kanan. Hah, kau ini bilang apa? Ku Xiaoyang adalah orang yang mesum. Sayangnya dia gagal dalam tes dan akan segera dikeluarkan dari sekte ini. Terus tiba-tiba, oh kau rupanya di sini, Shanghai. Ku Xiaoyang, tolong biarkan aku pergi. Bagaimana bisa aku membiarkan kau pergi saat kau memiliki apa yang paling kubutuhkan? Waduh, Ku Xiaoyang, tolong berhenti mengejarku. Xiaoyang membalas, kalau kau tidak lari, aku juga tidak akan mengejarmu. Dalam hati Xiaoyang, sekarang yang aku butuhkan adalah menyerap atribut bone atau tulang secepat yang ku bisa agar talentaku bisa terlahir kembali. Tapi jika dia memiliki banyak vitality, maka akan membuang-buang tenaga untuk menyerapnya. Kalau aku meninggalkan sekte ini, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan seperti ini di masa mendatang. Terus lagi jalan, dia lihat tuh di orang yang dikuncir ini, itu balon baru. Hai, Ku Xiaoyang. Hei, bukankah itu? Dan akhirnya si rambutnya diikat kabur juga. Hei, kalian berdua, jangan lari. Kau, dasar, jangan kemari. Hei, kau sedang apa? Dan akhirnya mereka dikejar tuh sama si Xiaoyang. Dan karena kerusuhan itu, semua orang pada kabur tuh. Hei, tolonglah. Apa nggak ada satu orang pun yang bisa menanganinya? Kapan sekte kita memiliki orang seperti dia? Dasar, cepat berhenti kau dan biarkan aku menghisapmu sedikit lagi. Dalam hati Xiaoyang, ini Xiaoyang ya. Sialan, kalau aku nggak cepat menyerap atribut mereka, maka hari ini aku akan kena tendang dari sekte ini. Hei, apa yang mau dia hisap? Terus tiba-tiba ada yang menahan si kuncir nih. Astagoy, hei, berhentilah main lari-larian. Nah, ini ya yang depan ya, orang yang ini ya. Kita ini adalah kelompok yang terdiri dari banyak orang. Aku sangat malu dikejar-kejar oleh seorang bajingan mesum yang hanya memiliki tingkat latihan Chi level kelima. Hah? Benar sekali. Oi, kenapa kalian semua cepirit begitu saat melihatku, ha? Aku ini gak makan orang kok. Orang yang kuncir berkata yang kanan ya. Aku pernah mendengar kalau orang yang sedang dirasuki oleh hantu wanita akan menghisap yang dari pria. Ku Xiaoyang terbangun dari pingsannya. Apa mungkin dia ini sedang dirasuki hantu wanita? Makanya selalu berteriak menghisap begitu. Mau dia dirasuki atau enggak, cukup hajar aja dia. Udah kelar. Kau mau baku hantam rupanya. Oke, siapa yang mau maju duluan? Hayu atuh. Waduh, yang translate nih ini ya, orang Sunda mungkin ya.
Dalam hati Xiaoyang, mau baku hantam. Inilah hal yang kuinginkan. Karena sebelumnya aku khawatir mereka akan melarikan diri dan aku jadi nggak bisa menyerap semua balon mereka. Orang yang depan berkata, siapa yang bilang mau melawanmu 1 lawan 1, hah? Kami semua akan langsung maju dan menghajarmu sekaligus. Dasar mesum gila. Oh, atut. Sini, maju kalian semua. Dalam hati Xiaoyang, aku khawatir karena begitu banyak orang, jadi bingung juga bagaimana mendekati mereka satu persatu. Ya, asalkan aku tidak bertarung dengan serius dengan mereka dan hanya berfokus dalam menyerap balon mereka aja. Kita lihat tuh, lagi mikir, tiba-tiba air tangan melayang dan si Xiaoyang langsung dihajar. Apa yang kau tertawakan? Dasar lontai bebal. Boom. Woi as, gua kan belum siap, main hantam aja. Dalam hati Xiaoyang, untunglah aku bisa mengambil kesempatan untuk mengambil balon strong atau kuat atributnya. Jika tidak, pukulan yang kuterima ini akan sia-sia. Mati kau. Dasar. Kita lihat nih, mereka semua langsung menyerang Xiaoyang dari segala arah. Untuk pukulan ini, aku akan mengambil atribut interest. Aduh, aku menolak untuk menyerah. Tendangan ini bukanlah apa-apa ketimbang atribut yang ku ambil. Terus muncul tuh kayak ada aura-aura gitu kan. Kayak upgrade gitu guys. Setelah menyerap begitu banyak atribut secara bersamaan, akhirnya dasar kultivasiku akan segera breakthrough. Dan gak lama setelah itu muncul nih si kakak senior Xia. Lalu gak lama setelah itu datang tuh si kakak senior Xia tuh. Ku bilang, kenapa gak ada orang di sini? Apa pula yang kau lakukan di sini? Loh, kakak Xia. Terus MC kita nih megang kaki dari si kakak senior Xia. Kakak Xia, tolong aku. Kau ini? Hah? Dan si Xiaoyang langsung ditendang kepalanya tuh mukanya sama si kakak senior Xia. Dalam hati Xiaoyang, sial, dia ini benar-benar iblis. Tendangannya benar-benar kejam. Sepertinya sebelumnya aku sudah berlebihan mengganggunya. Tetap aja, dia ini masihlah seorang murid dalam dari sekte ini. Seorang murid jenius yang bertanggung jawab untuk menyegarkan para murid luar. Sialan, padahal aku baru aja mencapai latihan Chi level ke-6. Si kakak Xia berkata, oi, aku kan udah bilang, kalau seseorang belum mencapai latihan Chi level 6 di umur 18 atau 19, maka dia bisa meninggalkan sekte ini. Gue lupa antara dua itulah. Aku ini sudah berada di level ke-6 dari latihan Chi. Aku adalah ketua murid dari sekte Green Cloud. Apa kau pikir aku gak bisa melihat level dari kultivasimu? Saat ini kau baru aja mencapai level ke-5 dari latihan Chi. Emang benar kalau ini sedikit mengejutkan dibandingkan dengan tadi pagi, karena kau masih berada di level tengah pagi ini. Tapi level ke-5 tetaplah level ke-5. Sekarang pergilah. Aku tidak akan menyalahkanmu atas kejadian sebelumnya. Tapi kalau kau masih aja berbohong dan mencoba untuk berbuat curang, maka akan kuhancurkan kultivasimu itu. Orang yang tengah berkata nih, hei Ku Xiaoyang, kami tahu kalau kau mau menetap di sekte ini. Tapi mencapai level ke-6 dari latihan Chi adalah hal yang wajib di usia 18 tahun di sekte ini. Oh iya, 18. Ini adalah sebuah tiket agar kau bisa breakthrough ke alam selanjutnya di masa mendatang. Dan juga semua orang yang ada di sini sudah melalui level ketiga saat memasuki sekte ini. Tapi aku ini seorang level 6. Aku ini seorang level 6. Kalau kakak gak percaya padaku, maka coba aja lihat sendiri dengan mata kepalamu sendiri. Dasar keras kepala. Ingat, kalau kau belum mencapainya, kau akan kuhancurkan. Terus gimana jika aku sudah berhasil mencapainya? Kakak senior Xia menjawab, kalau kau berhasil melakukannya, maka kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Aku, Xia Qingqiu, akan memegang ucapanku ini. Dan harusnya mungkin mereka berduel kali ya. Hei tuh, apa dia udah gila? Berani sekali dia menantang kakak senior Xia. Saudari Xia kan orang jenius nomor 1 yang ada di klan. Dengan kecerdasan tertinggi, kultivasinya juga sudah mencapai alam Yuan. Hanya selangkah lagi untuk mencapai alam selanjutnya. Iya, dan juga bukankah dia adalah murid luar yang sudah tereliminasi? Apa yang membuatnya berani menantang seniornya untuk bertarung? Dalam hati Xiaoyang, bertarung dia bilang, lucunya, bukankah judulnya sudah jelas? Kalau tes Hu Xiaoyang, apakah dia sudah mencapai level ke-6 apa belum? Jadi selama aku masih menunjukkan kekuatan level 6 milikku, maka aku akan lulus tesnya. Dan untuk mendapatkan efek dari level ke-6, pertama-tama aku akan mengambil diligence itu. Diligence itu harusnya kepintaran ya. Dan lalu akan kuambil vitality dan juga sword intent yang ada tubuhnya. Kekuatan sword pedang. Dari pengalaman yang sebelumnya, vitality adalah yang paling penting saat ini, karena itu akan sangat mempengaruhi efek dari kemampuan kultivasiku. Lalu ada root bone yang bisa memperbaiki efisiensi dari penyerapan energi vital, di mana aku sudah menyerapnya. Tapi sword intent ini apa sebenarnya itu? Sini, majulah dan buktikan kekuatanmu. Itu BTW tadi semua sebelum si kakak Xia ngomong itu semua dalam hati si MC ya, Xiaoyang. Tapi Kak Xia, ku dengar kalau kau sudah mencapai alam Yuan. Bukankah tingkatan alam antara kau dan aku jauhnya berbeda 2 tingkat? Kau bisa menghabisiku hanya dalam sekali gerakan aja.
Jadi aku khawatir akan sangat sulit untuk menunjukkan kekuatanku yang sesungguhnya. Aku bisa menebak kau berada di level berapa saat kau mulai bergerak. Karena ini hanyalah tes biasa, maka aku tidak akan mengambil inisiatif. Jadi kau bisa dengan leluasa menyerangku. Dalam hati Xiaoyang, dia akhirnya memakan umpannya. Itulah yang kutunggu. Kalau begitu, akan kumulai dengan vitality-mu. Xiaoyang berkata, kalau begitu, kakak senior Xia harus berhati-hati. Dengan cepat kita lihat nih, MC kita maju nih. Harusnya dia mengambil mengambil sebuah bubble. Dalam hati Xiaoyang, sayangnya aku berniat untuk mengambil vitality, tapi dia menghindar dengan sangat cepat. Aku mencoba untuk meraih diligence-nya yang berada di sisi lain. Lalu dia pun menghindar ke samping, jadi aku nggak bisa mendapatkan vitality yang berada di sisi kirinya. Ayo, lagi. Kita lihat nih, si Xiaoyang maju lagi, tapi kakak senior Xia berhasil menghindarinya dan akan menyerang ke arah Xiaoyang. Dia menghindar lagi, dia benar-benar gesit. Lalu pedangnya tertodong nih ke leher dari si Xiaoyang. Oh tidak, kakak seniornya berkata, sayang sekali, kau bahkan tidak sebagus level kelima. Dalam hati Xiaoyang, dengan form ini justru Sword Intent lah yang sangat dekat denganku. Mari ambil ini dulu. Ini aura pedang ini. Lalu tiba-tiba si Xiaoyang langsung ditampar tuh. Kau, berani kau teralihkan saat di hadapanku. Menyerahlah. Lalu turun gunung secepatnya. Dan untuk dasar kultivasi, lupakan aja. Aku sama sekali gak tertarik. Tapi tiba-tiba, tunggu dulu. Ini saatnya aku mengambil langkah selanjutnya. Kita lihat, si Xiaoyang langsung maju nih. Dan kan Xiaoyang lewat seseorang nih. Pedangnya langsung diambil sama si Xiaoyang. Kakak senior Xia, lihatlah pedangku. Dan Xiaoyang langsung menyerang nih ke arahnya. Dan sebagian baju dari si kakak senior Xia langsung tuh robek. Terus berhenti. Xiaoyang berkata, terima kasih kakak senior Xia. Diambil tuh yang terakhir tuh. Dalam hati Xiaoyang, akan kuambil kesempatan ini untuk mengambil orbnya. Dan ini adalah keberadaan vitality yang hanya aku seorang bisa lihat. Gak pernah aku sangka kalau Sword Intent akan membuatku naik level dari ke-5 menuju ke level 6 dengan sangat mudah. Kalau begitu, vitality ini akan menjadi hadiah untukku karena sudah naik ke level 6. Terus tiba-tiba ditodongin lagi nih pakai pisau, lebih tepatnya pedang ya. Mustahil, kakak senior Xia. Apa maksudmu dengan mustahil? Senior Xia menjawab, bagaimana bisa kau mendapatkan aura pedang? Pedang aura hanya bisa didapatkan dari seseorang yang berlatih selama bertahun-tahun. Jadi bagaimana bisa murid luar sepertimu bisa mendapatkan dan mengerti cara menggunakan aura pedang? Dalam hati Xiaoyang, kenapa wanita ini suka sekali menghunuskan pedangnya ke semua orang? Xiaoyang menjawab nih, ini bukan karena dirimu kakak. Aku. Xiaoyang melanjutkan, taruhan kakak senior Xia sangat menggoda. Jadi semua orang pasti ingin memenangkannya. Bro, jadi apa aku lulus dalam tes tersebut? Terus pedangnya dibalikin. Senior Xia berkata, kuharap kau masih bisa memiliki keyakinan yang seperti ini saat kau menghadapi ujian murid dalam. Xiaoyang membalas, bagaimana kalau bertaruh lagi? Dan akhirnya dia pun pergi tuh, si senior Xia. Aku hanya bercanda kakak senior Xia. Karena faktanya, aku khawatir akan ditendang keluar dari sekte ini. Jadi aku harus berkompetisi denganmu. Kalau kau sudah memikirkan apa yang kau mau, datanglah ke depan gerbang dalam dan beritahu aku. Apa? Aku harus pergi ke gerbang dalam untuk mencarimu agar aku bisa mendapatkan skor pedang yang lebih baik. Lupakan. Lebih baik aku pergi ke Tibetan Scripture Pavilion aja. Murid luar hanya diperbolehkan masuk ke tingkat pertama. Tapi teknik pedang lone kill ini bisa dianggap yang terbaik. Aku dengar jika berlatih dengan baik, bahkan bisa mendapatkan kekuatan tahap bumi. Kebanyakan atribut murid luar sudah diserap olehku, dan batu esensi sudah nggak ada lagi. Vitalitas manusia yang sudah mati bahkan sangat bagus. Ujian masuk murid dalam yang akan diadakan, aku hanya bisa pergi untuk mencobanya. Nah, beberapa hari kemudian, kita pergi nih di Gunung Qilian. Nah, kita lihat ada seekor beruang buas gitu. Kita lihat di sekitarnya ada bubble-bubble, yang atasnya merah strength, terus yang kanan constitution, dan yang bawah kiri adalah reach. Nah, tuh lihat tuh. MC kita Xiaoyang lagi ngumpet. Dalam hati Xiaoyang, bener aja, hewan buas juga punya balon atribut. Tapi aku gak mengira akan menemukan hewan buas tingkat 2 setelah masuk ke gunung. Tingkat 1 dan 2 hewan buas di benua Tianyuan setara dengan alam pelatihan Qi, dan tingkat 3 dan 4 setara dengan alam Chuyuan. BTW sekarang belum ada tingkatannya ya guys. Maksudnya untuk list-listnya belum ada. Nanti kalau ada pasti gue tampilin dan gue taruh di deskripsi. Untuk sekarang belum ada. Sedangkan tingkat 5 dan juga 6 lebih merujuk ke alam yang lebih singkat ke alam yang lebih singkat di teksnya begitu ya. Gue ikut aja. Lalu tingkat 7 dan 8 merujuk kepada Pilsuan, dan tingkat ke-9 merujuk kepada alam Shenhuai. Oke, mungkin itu tingkatannya ya guys. Tingkatannya
ada pelatihan Ci, terus alam Cuyuan, terus 5 dan 6 merujuk ke alam yang lebih singka. Lalu tingkat 7 dan 8 Pilsuan, dan juga yang terakhir alam Shenhuai. Ini gue kasih inian deh, gue kasih screenshotan kayak gini. Silahkan kalau mau di pause. Jadi ini gue nggak tahu nih alam yang lebih singka nih apa. Jadi gue nggak bakal taruh di deskripsi dulu ya. Cuma kurang lebih seperti ini. Beruang ini memiliki tingkat di atasku, jadi aku harus hati-hati. Lalu kita lihat nih, ada satu beruang yang sudah dikalahkan nih oleh beberapa orang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Orang yang kiri berkata nih ya, lagi ngelap pedangnya. Kau bilang kalau murid luar yang berani mengganggu Xia Qingqiu datang ke Gunung Cilian sendiri. Oke, berarti satu sekte ya sama MC kita nih. Orang yang kanan menjawab nih, iya, anak itu hanya tingkat 5, tapi nggak bersyukur dan lupa tempat. Kakak senior Xia yang bertanggung jawab padanya. Akibatnya, anak baru bangun dan ingin mencari perhatian dari Xia Qingqiu. Itu telah tersebar luas di antara para murid luar. Terus tiba-tiba orang itu langsung digampar tuh. Sialan, apa kau berani memanggilnya Xia Qingqiu? Hanya aku, Shurong, yang boleh memanggilnya seperti itu. Nah, ini namanya deh ya. Dan ternyata orang ini nih adalah murid dalam. Kalau Xiaoyang murid luar, dia murid dalam nih, yaitu namanya Hua Shurong. Iya, kakak senior Xia ingin mengusir dia, tapi anak itu mencapai tingkat 6 secara tiba-tiba. Sebaliknya, kakak senior Xia berjanji kalau dia dapat meminta apa aja. Di mana dia sekarang? Terus tiba-tiba muncul nih. Ini lebih tepatnya kita kembali ke MC kita Xiaoyang yang lagi bertarung dengan beruang buas yang tadi tuh. Nah, beruangnya menyerang dan Xiaoyang mencoba menahannya menggunakan tangannya. Ya Tuhan, kekuatan beruang buas ini benar-benar sangatlah kuat, sekitar ribuan pound. Gak ada cara untuk mengalahkannya. Aku hanya bisa menyerap atributnya secepat mungkin. Kita lihat nih, Xiaoyang ngambil sebuah atribut, mungkin rage ya, karena ini di sini nggak ada tulisannya atributnya apa, tapi intinya tiba-tiba MC kita kayak ada kekuatan aura gitu tuh yang muncul di sekeliling tubuhnya, dan MC-nya mulai ganas gitu kan, idih. Lalu ada tuh rage 14, strength plus 35, constitution plus 24, dan Xiaoyang berhasil menahan serangan dari si beruang. Lalu beruangnya maju lagi nih, sedangkan Xiaoyang menggunakan skill teknik pedang lone kill untuk menyerang beruangnya, dan beruangnya pun langsung tumbang. Aku gak menyangka kekuatan yang kudapatkan sangat kuat. Untungnya kebanyakan atribut hewan buas adalah strength dan rage. Aku menyerapnya untuk melemahkannya. Mungkin beruang buas ini tidak memiliki atribut vitalitas. Aku gak tahu jika itu karena tingkatannya rendah atau bukan. Terus tiba-tiba Ngaburuk, murid luar yang akan dikeluarkan dari sekte, baru naik tingkat 6 2 hari yang lalu dan mampu mengalahkan beruang buas ini. Siapa di sana? Dia benar-benar tingkat 6. Sedikit mengejutkan. Aku ingin tahu bagaimana bisa kau membunuh beruang tingkat 2 ini. Nah, itu guys, muncul ya si murid dalam, yaitu Hua Shurong. Hah? Kenapa aku harus menjawabnya? Orang yang kiri membalas, "Hey, ini adalah kakak senior Hua Shurong, peringkat 30 murid terbaik dari murid dalam. Ketika dia bertanya, kau harus menjawabnya dengan benar." 30. Maaf, aku bahkan nggak tahu peringkat 2 itu siapa. Kau sangat gak sopan. Maju dan berikan pelajaran untuk anak gak sopan ini. Baik. Terus akhirnya bawahan ya? Gak tau deh. Intinya kayaknya ketua geng ya si Shurong ini. Kayaknya ketua geng. Terus dia suruh teman-temannya suruh maju untuk menyerang ke Xiaoyang. Lalu Xiaoyang menggunakan skill Rage untuk, kita lihat tuh, widih. Dan gerakannya cepet banget tuh, sampai ada after image-nya gitu kan. Dan dalam sekejap kedua orang dari kubu si Shurong langsung kalah tuh. Gila, MC kita gak main-main bro, langsung serang. Hah, kecepatan ini apakah dia kultivator fisik? Melihat itu, harusnya itu jenis keterampilan fisik. Dalam hati Xiaoyang, setelah membun beruang buas, aku sudah menggunakan banyak kekuatan fisik. 3 orang ini setidaknya tingkat 8 atau lebih. Meskipun aku menghindari serangannya, tapi masih ada murid dalam yang aku nggak tahu tingkatannya. Xiaoyang berkata, "Kakak Hua, aku tidak mengenalmu. Aku nggak tahu apa yang kulakukan yang sudah menyinggungmu." Walaupun kau tidak menyinggungku, aku ingin membantu Xia Qingqiu dari janji itu dan membuatku menjadi pahlawan. Mungkin dia akan berterima kasih dan memiliki perasaan terhadapku. Bukankah itu rencana yang bagus? Jadi kau ingin membunuhku? Enggak. Gunung Cilian sangat besar. Kau berani melangkah di sini dengan tingkat 6. Itu normal aja jika tulang akan dimakan oleh hewan buas. Terus tiba-tiba Xiaoyang berkata nih, "Kakak Xia, kau juga di sini?" "Xia? Hah? Mana?" Dengan cepat Xiaoyang langsung kabur. Kau berani menipuku?
Jika aku ingin, aku bisa menyuruh Shang Qingqiu untuk membunuhmu, untuk memenuhi janji kepada aku. Bye-bye. Dan Xiaoyang langsung pergi nih. Kejar, dia pergi ke dalam gunung Qilian. Kita lihat tuh Xiaoyang, wush, 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 lompat dari pohon ke pohon tuh, cepet banget. Jika dilihat lagi, dari peringkatnya, peringkat 30 harusnya berada di alam Chuyuan. Ditambah 3 orang di tingkat 8, nggak ada peluang menang 1 lawan 1. Bahkan jika aku menyerap atribut dari hewan buas itu, aku tetap tidak bisa mengalahkan mereka. Sialan, jika mereka memberiku 1 bulan aja, maka aku bisa membunuh mereka dengan mudah. Apapun itu, aku hanya bisa bersembunyi di dalam gunung untuk melihat apakah aku bisa menggunakan kekuatan hewan buas agar bisa mengalahkan mereka. Lalu nggak jauh dari situ kita lihat nih, ada seorang wanita nih, rambutnya agak putih pink gitu, dan ada yang mengikutinya di sebuah pohon nih. Wanita ini berkata, dia pasti salah satu dari mereka. Orang yang mengikuti wanita itu menembakkan sesuatu nih ke arah langit. Target terlihat memanggil bantuan. Oh, itu dia nembak flare. Dan orang itu langsung turun nih untuk menyerang, memanggil bantuan. Dan si wanita langsung menghajarnya dalam 2 serangan tuh. Dan dia terhempas ke pohon dan langsung tumbang. Tepat di belakang pohon itu ada si Xiaoyang. Dalam hati Xiaoyang, enggak, tampaknya aku melihat sesuatu yang mengerikan. Wanita ini, dia sangat kuat. Atribut orb ini aja setidaknya di atas alam Chuyuan. Jadi wanita ini berada di alam kondensasi. Lalu gak lama dari situ muncul nih banyak sekali orang yang mengepung si wanita atau si gadis lah, si cewek. Sepertinya kalian bertekad melawan istana. Putri muncul sendiri di Gunung Qilian. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapa suruh membuatnya menjadi seperti ini? Yang ngomong ini orang yang tengah ya, yang topengnya mirip Yin dan Yang. Aku dengar istana surga penuh para ahli. Jadi hanya tentara kecil di alam Chuyuan yang bisa bergabung. Aku ingin tahu, apakah kau ini salah satu dari 4 pejabat surgawi? Atau apakah kau salah satu dari 12 dewa? Saya, Dewa Gunung Qilian, memberikan hormat kepada putri. Tolong ikut saya untuk bertemu Master Xing Chun. Oke, kita lihat nih. Orang ini yang bertopeng nih, dia adalah istana surgawi Dewa Gunung Qilian. Bagaimana jika aku nggak pergi? Orang itu membalas, maka jangan salahkan hamba jika menggunakan cara kasar. Kau ini dewa yang tidak sabaran. Apa kau ingin mengundangku? Biarkan Xing Chun sendiri yang mendatangiku. Karena aku adalah Dewa Gunung Qilian, masalah penting ini harus dilaporkan kepada pejabat surgawi. Dan perlu diketahui, Master Xing Chun sudah mengetahui jika Anda berada di sini. Nah, itu si Xiaoyang ngambil orb tuh, ambil bubble kekuatan tadi tuh. Dalam hati Xiaoyang ada banyak atribut orb. Aku harus cepat menyerapnya, kemudian pergi dari sini. Nah, sedangkan kubu tadi tuh, kubu dari geng dari si Shurong masih nyari Xiaoyang. Aneh, sudah jelas anak itu hanya tingkat 6. Bagaimana bisa dia secepat itu? Si cewek berkata, aku takut ada hewan buas yang lebih kuat di sana. Kita nggak tahu apa kita bisa mengalahkannya atau enggak. Cowok yang kanan merespon, pengecut, saudara Hua sudah di tengah alam Chuyuan. Dan dia juga anggota terkemuka murid dalam di sekte. Kenapa kau harus takut? Itu, tampaknya ada gerakan di sana. Pergi dan lihat, anak itu pasti bertemu hewan buas. Nah, Shurong lagi jalan-jalan dan akhirnya ketemu tuh si Xiaoyang. Nah, itu dia. Ku Xiaoyang, mati kau! Dan dia maju nih menyerang menggunakan pedangnya ke arah Xiaoyang. Tapi Xiaoyang berhasil menghindarinya. Dalam hati Xiaoyang, bagus, mereka ada di sini. Ini akan mengurangi masalahku. Kan Xiaoyang jalan pergi kan? Dia pergi nih ke arah wanita itu. Gawat, pembunuhan. Hah, mereka membunuh ahli pedang itu. Kita lihat tuh ada bekas. Ya itulah, gue sensor. Nggak tahu lah gue sensor apa enggak. Cuma intinya ada tangan gitulah. Nah, kita lihat tuh. Jadi ada si cewek yang misterius, yang tadi putri itu. Terus ada si Dewa Gunung Qilian bersama orang-orangnya, Xiaoyang, dan juga si Shurong tuh, geng Shurong. Siapa kalian? Xiaoyang berkata, dia bertanya kepada kalian. Cepat jawab! Dalam hati Shurong, mereka semua terlihat seperti ahli. Lebih baik kita berhati-hati. Shurong menjawab, saya Hua Shurong, murid dalam dari sekte Qingyun. Dan kami diperintahkan untuk menangkap Ku Xiaoyang, murid yang telah meninggalkan sekte. Xiaoyang membalas, dia berbicara omong kosong. Aku bahkan gak mengenal mereka. Berisik, bunuh mereka semua. Tunggu. Gak mungkin, kau sangat kejam. Kita lihat tuh, orang-orang dari si dewa langsung nih menyerang ke arah geng dari Shurong nih. Astaga, oh tidak, kita dijebak oleh anak itu. Cepat, pergi dari sini. Dalam hati Xiaoyang, para pasukan ini semuanya berada di alam Chuyuan dan gak ada cara untuk melawan mereka. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. 再见